Ya, di sini kita tadi berinvestasi ya, investasi langsung dan tidak langsung ya. Jadi kalau yang langsung tadi ada diperjualbelikan antara lain pasar uang, dijual pasar modal ya, diperjualbelikan di pasar modal. Apa itu pasar modal, apa itu pasar uang, nanti akan kita bahas juga mengenai pasar modal, yaitu pasar surat berharga dan saham. Apa itu saham, apa itu surat-surat berharga. Kemudian di pasar turunan, artinya gini, pasar turunan itu pasar-pasar yang uang dan pasar modal ini tadi ya, nah, maka terjadi pasar itu yang dilakukan oleh para agen ini, kontak puter. Nah, ini sebagai gambaran daripada investasi langsung dan tidak langsung. Nah, kalau investasi yang langsung ini ya, investasi yang tidak langsung ini, investor ya, dia tidak langsung ke membelikan, langsung ketemu dengan ini yang perusahaan membutuhkannya, tapi dia melalui melalui agen-agen kan gitu ya, melalui agen-agen untuk pembelian aset-asetnya ya. Proses investasi ya. Dalam proses investasi itu meliputi menetapkan sasaran investasi jelas ya, membuat kebijakan investasi, memilih strategi portfolio. Ingat tadi apa itu portofolio kan gitu, kan memilih aset apa yang untuk kita pilih, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, makanya di dalam manfaat dari laporan keuangan itu adalah salah satunya adalah diperuntukkan bagi para investor, yaitu untuk mengevaluasi kinerja. Jadi kaitannya kenapa laporan keuangan harus dibuat kan gitu. Lanjut, strategi investasi ya. Dalam strategi investasi itu pertama portofolio, strategi portofolio. Nah, perhatikan ya, kenapa dia dengan strategi portofolio. Nah, kalau kita punya modal ya, sebaiknya membentuk portofolio. Jadi membeli beberapa saham sebagai pilihan investasi, diversifikasi investasi. Nah, jadi kalau kita punya uang untuk bisnis, nah kalau beli barang jangan beli satu barang, tapi beli barangnya yang bermacam-macam, sehingga apabila terjadi tidak lakunya barang yang satu, barang yang lain laku. Nah, di sini ada istilah yang populer ya, ini dikenang ya, don't put all eggs in one basket ya. Jangan Anda masukkan telur itu di dalam satu keranjang ya. Kenapa? Kalau keranjang itu guling, telur itu akan pecah semua, tidak ada yang bisa diambil. Nah, itulah istilah populer di dalam strategi portofolio. Jangan sekali-kali kita menempatkan modal kita itu satu tempat ya. Jadi kalau menempatkan satu tempat, apabila perusahaan itu pilot, dia akan habis modalnya. Jadi ya dibagi-bagi ya, seperti kita punya penghasilan itu gunakan yang tadi contoh kan untuk konsumsi dan investasi. Pada waktu investasi kita harus bagi-bagi, jangan satu tempat, sebagian untuk beli tanah, sebagian untuk beli kendaraan untuk operasional usaha, sebagian untuk ngisi gudangnya dan sebagainya. Nah, di sini ada investor yang memiliki dana cukup dapat membentuk portofolio terdiri dari saham agribisnis, saham pertambangan, saham industri ya, kimia,
kemudian keuangan, perbankan, ya, itu. Kemudian untuk properti, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini tadi kalau kita punya modal banyak, dia investasinya nggak satu jenis, gitu ya. Dia kalau anak masuk dalam suatu toko, nah itu biasanya dia bermacam-macam. Walaupun dia toko kain, ya kadang-kadang dia masih jual yang lain. Nah, dia toko kelontong juga masih jual barang yang lain. Dengan membentuk portofolio, ya, saham dari sektor yang berbeda akan memperkecil risiko. Kembali lagi ke pengertian tadi bahwa tujuan daripada portofolio adalah untuk memperkecil risiko dan mengoptimalkan daripada keuntungan. Kemudian dengan yang tadi strategi portofolio, ya. Yang kedua ini dengan strategi one day trading, ya. Setiap hari harus melakukan transaksi, ya. Jadi pokoknya tiap hari dia harus melakukan transaksi. Dan ini apabila memberikan suatu kesimpulan bahwa misal kita melihat saham perusahaan A, ya, hari ini akan naik signifikan, maka investor melakukan pembelian pagi hari, ya. Nah, sore harinya dia melakukan penjualan, gitu. Jadi dia dengan strategi one day one trading, artinya dia mengamati suatu nilai. Ya samalah kalau kita lihat aja yang di pasar-pasar itu dia beli pagi sore jual. Kalau untungnya tinggi langsung jual, kalau untungnya ini ditahan dulu, gitu. Nah, itulah kira-kira dengan strategi one day one trading. Nah, usahakan barang itu hari itu laku terjual dengan memperoleh keuntungan, ya. Pagi beli sore jual, gampang ingatnya, one day one trading. Jadi kalau beli barang pagi harganya misalkan 1000, kemudian sore harganya jadi 1100, langsung jual, kan, ya. Nah, dengan demikian investor akan memperoleh keuntungan, capital gain. Nah, karena harga lebih tinggi daripada harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, dia memperoleh keuntungan. Nah, ingat tadi yang pertama apa? Portofolio, kan. Yang kedua one day one trading. Yang ketiga strategi short selling. Nah, ini pengertian-pengertian yang ada dalam bisnis, dalam pengertian perdagangan surat-surat berharga, ya. Nah, itu strategi short selling, ya. Strategi ini, ya, berlawanan dengan strategi one day one trading. Apabila, ya, hasil analisis menyimpulkan bahwa saham perusahaan, ya, pada hari itu akan turun signifikan, maka investor akan melakukan penjualan di pagi hari. Nah, jadi misal ini kemarin udah beli, tiba-tiba pagi hari ini menurut perkiraan nanti siang harga barang itu akan turun, pagi-pagi ini jual semua, gitu. Kalau tadi one day one transaction ini dia pagi beli, sore kelihatan agak naik, jual. Tapi kalau short selling ini, ya, short selling ini dia memperkirakan ini barang sore nanti akan turun, makanya pagi dijual semua, kan, gitu. Nah, jual semua, ya, dan kemudian melakukan pembelian di sore hari. Jadi pagi barangnya dijual, sore dia beli lagi, kan, gitu. Biasa, ya, kan, gitu. Nah, makanya untuk kita mau berinvestasi itu kita membaca waktu harga-harga, ya. Makanya kenapa seperti para eksportir itu hari ini beli kopi sekian, nah, terus kemudian kopinya dikeluarkan lagi nggak jadi diekspor, nah, karena harga dia prediksi akan